Tidak terasa sudah menjelang akhir tahun. Waktu 1 tahun berjalan dengan cepat sekali ya. Kalimat semacam itu mungkin sudah mulai sering muncul belakangan ini dan familiar kita dengar dalam pembicaraan dengan kolega, teman, sahabat, dan orang terdekat lainnya. Ya, memang pada kenyataannya tinggal hitungan hari lagi penanggalan tahun ini akan berakhir dan kita akan memasuki tahun yang baru. Jika dihitung secara matematis, bisa saja didefinisikan bahwa 1 tahun adalah urutan 12 bulan yang terdiri dari 52 minggu atau 365 hari. Suatu formulasi hitungan yang tentu dengan mudah kita ketahui. Tetapi bagaimana jika waktu 1 tahun kita terjemahkan sebagai rangkaian jejak peristiwa dan kisah yang sudah kita alami? Tentu kita akan kesulitan jika diminta menghitung berapa banyak peristiwa dan kisah yang sudah kita alami selama 1 tahun. Karena mungkin dalam 1 hari saja ada beberapa peristiwa yang terjadi. Atau mungkin pertanyaan yang lebih relevan untuk diajukan adalah, apa peristiwa yang dianggap penting dan berkesan atau paling membekas selama 1 tahun ini? Dan ketika mendengar pertanyaan semacam itu, tentu secara otomatis pikiran dan ingatan akan segera menelusuri setiap jejak perjalanan hidup selama setahun. Kemudian mulai mengerucut pada peristiwa-peristiwa tertentu yang dianggap penting dan menyita banyak perhatian. Disebut peristiwa yang menyita perhatian karena tentu di situ melibatkan perasaan yang dominan. Entah itu perasaan yang menyenangkan maupun perasaan yang menyesakkan seperti marah, sedih, kecewa, dan sebagainya. Bagiku pribadi, salah satu peristiwa berkesan tahun ini adalah mendapat tantangan dan tanggung jawab baru di lingkungan kerja. Karena dari pengalaman ini memunculkan berbagai perasaan, dari mulai bangga karena merasa dipercaya, dan juga merasa senang karena punya kesempatan lebih untuk berkembang. Namun sebaliknya, tanggung jawab baru tentu membawa konsekuensi yang baru juga, seperti tekanan lebih besar, skala kerja lebih banyak, dan tentu memeras otak lebih keras. Tentu saja menghadapi tantangan tersebut tidak jarang menimbulkan perasaan frustasi, bingung, marah, dan sebagainya. Di momen perasaan-perasaan tersebut muncul begitu dominan, maka muncullah reaksi tindakan yang kemudian memicu kejadian lanjutan. Ketika awal menerima tanggung jawab baru, semangat seperti memuncak dan program-program baru dimunculkan untuk mengejar target yang lebih besar. Sementara pada saat berikutnya, tekanan yang lebih besar tak jarang menimbulkan tensi tinggi dan gesekan dengan rekan kerja, dan akhirnya berpengaruh pada aktivitas dan dinamika berikutnya. Situasi kadang bisa terkendali ketika akhirnya kita mau menyediakan diri untuk berjarak dengan situasi tersebut dan melihat lebih jernih apa yang perlu diperbaiki, sehingga bisa kembali ke jalur yang benar. Sebaliknya, situasi juga bisa menjadi liar dan tidak terkendali. Ketika justru larut dalam permasalahan dan sibuk
saling menyalahkan, bahkan memprotes penyelenggaraan Tuhan. Dari kedua situasi ini, baru kusadari bahwa dalam perjalanan 1 tahun, peristiwa penting kadang tidak selalu banyak. Tetapi peristiwa tersebut sangat mungkin menjadi pemicu rentetan peristiwa berikutnya yang mungkin bisa saja berlangsung terus selama periode 1 tahun. Dan yang lebih berharga, bukanlah seberapa penting kejadiannya atau apa wujud peristiwanya, tetapi lebih penting bagaimana kita menyadari dan memaknai setiap peristiwa tersebut. Peristiwa baik ketika tidak disadari sungguh-sungguh hanya akan membawa pada euforia kesenangan semata, tanpa ada rasa syukur. Sementara peristiwa buruk, jika disadari dan dimaknai dengan mendalam, bisa jadi adalah cara Tuhan yang akan membawa kita pada pembelajaran dan pengambilan langkah yang lebih baik.